terhadap para ulama yang sering berbicara bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar. Kita bilang ya itu salah ya. Nabi tidak keluar dari kuburannya ya. Karena dalam hadis yang sahih, hadis mutawatir juga ya. Rasulullah SAW tentang hadis haud, tentang telaga Nabi. Waktu ada orang-orang mau mampir ke telaga Nabi, tiba-tiba diusir. Kata Nabi, haula'i usayhibi. Ya, nasan a'rifuhum. Kata Nabi, ada orang-orang aku kenal mereka. Ya, tahu-tahu dihalangi dari telaga. Maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal. Ini dalil Nabi tidak pernah keluar-keluar. Kalau Nabi jalan-jalan setiap saat, bisa mampir ke fulan ya, bisa hadir acara maulid misalnya, bahkan terkadang acara maulid 5 dalam waktu yang sama Nabi hadir 5-5-nya ya. Kalau begitu caranya berarti Nabi tahu kondisi alam semesta atau tidak? Nabi tahu kondisi umatnya, Nabi harusnya memberi solusi. Kan banyak masalah sekarang ini. Harusnya Nabi datang kepada ulama kasih solusi. Terus Nabi muncul tidak kasih solusi juga. Buat apa? Ini bertentangan dengan sifat Nabi yang bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat sayang kepada kaum mukminin. Azizun alaihi ma anittum, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu merasa berat apa yang beratkan kalian. Sekarang umat dalam kesulitan atau tidak? Iya atau tidak? Kalau Nabi bisa keluar jalan-jalan, kenapa Nabi tidak pergi ke Raja Salman misalnya? Wahai Salman, begini. Kan manfaatnya ada. Terus ketemu dengan ini, ketemu dengan si fulan, ngajarin sholawat ini, ketemu dengan si fulan, kunjungan ke rumah si fulan, ya. Kemudian naik mobil sama si fulan. Faedahnya tidak terlalu. Dan yang benar, Nabi tidak demikian. Saya sering sampaikan, bagaimana Nabi waktu meninggal, Fatimah sedih sekali. Sampai para ulama mengatakan Fatimah sakit, di antara beliau meninggal adalah kesedihannya karena wafatnya ayahnya. 6 bulan kemudian setelah wafatnya Nabi, Fatimah meninggal dunia. Ya, kalau Nabi bisa keluar, ngapain Fatimah sedih? Jangan sedih wahai putriku, saya akan kunjungi kamu tiap hari. Santai aja. Ya. Kalau Nabi bisa keluar, pasti para sahabat ketemu dengan Nabi dalam kondisi sadar. Betapa banyak permasalahan yang mereka hadapi. Kenapa Nabi tidak pernah ketemu dengan Fatimah? Tidak pernah jenguk Aisyah, istrinya sangat dia cintai. Yang Nabi waktu sakit ingin dirawat oleh Aisyah. Istrinya 9 tidak ada yang dia jenguk. Sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah dia jenguk. Imam Syafi'i tidak pernah dia jenguk. Imam Malik tidak pernah dia jenguk. Imam Ahmad tidak pernah dia jenguk. Imam Abu Hanifah tidak pernah dia jenguk. Ente dia jenguk. Ente ini siapa? Kok sangat spesial sekali sampai dijenguk-jenguk oleh Nabi, sampai Nabi kuburannya kosong ya, lagi jenguk ente. Oleh karenanya jangan terlalu percaya sama seperti itu. Sampai dalam suatu kajian saya lihat di YouTube, ada yang sengaja dia lagi ceramah, tiba-tiba dia matanya melotot seakan-akan Nabi sedang lewat. Ya, buat apa seperti ini? Bayangkan ente ustadz, Nabi hadir kajian ente, kira-kira gimana? Gimana ya? Ya orang langsung secara terbentuk dalam pikiran mereka ente ini penghuni surga. Kalau begitu caranya, itu tidak. Ya gimana ente bikin acara kemudian Nabi hadir, Nabi ridho. Oleh karena para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu percaya dengan hal seperti itu karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, bertentangan dengan kenyataan. Apakah benar bisa bertemu Rasulullah SAW kondisi terjaga? Jawabannya tidak benar ya. Sering saya sampaikan, Rasulullah SAW mungkin bertemu dengan kita dalam kondisi mimpi kita bertemu dengan Nabi, itu mungkin. Kata Rasulullah SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia telah melihat aku, karena syaitan tidak bisa meniruku. Mungkin kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Dan Imam Nawawi mengatakan, seandainya Anda bertemu dengan Nabi dalam mimpi sesuai dengan sifat-sifat Nabi, kemudian Nabi mengajarkan sesuatu di luar daripada syariat Nabi, maka tidak bisa diikuti. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, seandainya malam ini seorang mimpi ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi berkata besok 1 Ramadan, maka tidak boleh diikuti. Harus kita lihat hilal. Jangan berdasarkan mimpi tersebut. Kenapa? Yang suruh lihat hilal Nabi dalam hadis-hadisnya. Maka tidak mungkin perintah Nabi dalam mimpi berlawanan dengan perintah Nabi tatkala Nabi masih hidup. Ya, jadi demikian ya. Itu pun kalau yang kita ketemu dalam mimpi adalah Nabi, karena banyak terkadang syaitan datang dalam mimpi ngaku sebagai apa? Nabi, ternyata bukan Nabi. Dan ini saya pernah ketemu dengan orang yang mimpi dengan ketemu Nabi. Bilang saya ketemu dengan Nabi. Terus gimana Nabi yang kau lihat? Nabi bersinar wajahnya. Ada jenggotnya enggak? Enggak, dagunya bersinar. Oh, itu bukan Nabi kata saya. Dagunya bersinar. Kalau Nabi jenggotnya apa? Lebat.
Berarti bukan Nabi yang kau lihat. Ya. Ada yang bertemu dengan Nabi. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersahaja, kemudian rambutnya putih, jenggotnya putih. Itu bukan Nabi, karena Nabi ubannya cuma 20 helai. Yang kau lihat itu bukan siapa? Bukan Nabi. Maksud saya, Nabi, setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Itu pun dalam mimpi. Adapun tatkala masih Nabi ketemu kita dalam kondisi sadar, ini nggak mungkin. Nabi sekarang sudah dikubur. Dia tidak akan keluar dari kuburan kecuali pada hari kiamat kelak. Makanya waktu Rasulullah SAW sebutkan tatkala di padang mahsyar, Rasulullah SAW menanti umatnya di haud, di telaganya. Tahu-tahu ada orang yang mau ke telaga Nabi, diusir. Kata Nabi, ya Allah, mereka adalah orang yang saya kenal. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau pergi. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi bisa keluar ketemu orang jalan-jalan, ya pasti Nabi tahu kondisi. Oh, sekarang 2016 ada pengajian di Masjid Angkatan Laut. Nabi tahu. Ada ini, ada ibu-ibu pengajian. Rasulullah SAW tidak tahu. Makanya kata Allah, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Itu berarti Nabi tidak pernah keluar dari apa? Kuburannya. Makanya saya katakan aneh, di tahun sekarang, tahun 2000-an, Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan orang. Sementara waktu Nabi meninggal, putrinya Fatimah menangis, sedih sampai sakit sampai meninggal, Nabi tidak pernah ketemu dengan apa? Putrinya. Nabi tidak pernah mengunjungi Fatimah, Nabi tidak pernah mengunjungi Abu Bakar, Nabi tidak pernah mengunjungi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi tidak pernah mengunjungi sahabat yang paling dicintai Abu Bakar, Umar bin Khattab tidak pernah, Nabi tidak pernah ketemu dengan tabi'in, Nabi tidak pernah ketemu dengan cucunya Ali Hasan dan Husain, Nabi tidak pernah ketemu dengan cicitnya Ali bin Zainal Abidin, tidak pernah. Terus datang tahun 2000 ketemu dengan ente, apa kelebihannya ente? Ente apa kelebihannya sementara orang-orang yang Nabi cintai tidak pernah Nabi kunjungi? Tanda tanya bagi kita. Apalagi dalam yang saya dengar YouTube tersebut, kata dia Nabi keluar, ya, jadi katanya kuburannya goyang. Terus Nabi keluar, Nabi cium lutut saya. Gimana Nabi cium lutut ente? Ini benar, dia bilang Nabi cium lutut dia, gimana? Waktu kuburan goyang, apakah tidak heboh itu askar-askar di Masjid Nabawi? Kuburan ini Nabi mau kemana? Muhammad mau kemana? Katanya. Saya mau cium itu lutut orang Indonesia. Kan di mana? Apa enggak heboh seperti itu? Ya, kita berpikir yang boleh orang cerita-cerita, tapi kita punya otak berpikir apa benar seperti itu. Ini sekarang tahun 2000 sudah banyak shooting, sudah banyak CCTV. Masa kejadian tersebut tidak terekam? Itu tahun 2000-an loh cerita itu. Jadi kuburan apa? Goyang kemudian keluar. Kan susah keluar itu berarti harus dibongkar itu apa namanya? Kan tertutup itu. Berarti kan kuburan terbongkar. Apa enggak heboh di Masjid Nabawi kalau saya seperti itu? Terus melewati askar, kemudian cium dia, kemudian masuk lagi, gimana ceritanya? Jadi itu saya katakan khurafat. Khurafat itu tidak benar. Wallahu a'lam bishawab.